semuanya, balik lagi bareng saya Nelma Daan dalam Dia Indonesia, menghadirkan diaspora Indonesia di seluruh dunia. Kali ini aku sudah bersama dengan Uda Irmansyah Harahap. Menarik ya, namanya Harahap tapi dipanggilnya Uda. Beliau ini sekarang posisinya ada di Belanda. Langsung aja kita sapa Uda Irmansyah Harahap. Halo Uda, Assalamualaikum. Halo Mbak, salam. Apa kabar Uda di sana? Alhamdulillah, baik, dingin di sini dingin ya. Udah, jadi Uda nih sekarang posisinya ada di mana Uda? Posisinya di Hilversum. Rumah kita di Hilversum, kira-kira antara Amsterdam dengan Utrecht. Udah berapa lama udah di sana? Alhamdulillah 18 tahun, tahun 2002 nyampe Belanda ya. Uda nih sekarang punya warung halal masakan Indonesia namanya Warung Anisah. Gimana cerita awalnya buka warung kuliner ini Uda? Ceritanya agak lumayan panjang juga ini Mbak. Karena kita punya basic kan di sini dulu sebagai perawat. Dikirim dari Indonesia tahun 2002. Dan ya istri kerja di rumah sakit dulu, saya kerja di perawatan orang tua juga. Dan dulu kita punya anak dua, yang satu putri yang namanya Anisah, namanya Warung, yang laki Arsad yang umur 11 tahun. Dan dulu kita punya anak itu karena repot sama-sama kerja di rumah sakit, jadi istilahnya. Akhirnya kita kasihan juga kalau anak ditinggalkan gitu, orang yang jaga gitu. Kita putuskan satu orang harus ngurus anak gitu, sekalian kita buka warung. Lokasi pertama di mana? Di Hilversum. Hilversum itu kota televisinya Belanda. Hollywoodnya Belanda. Itu berapa jam dari Amsterdam? Kira-kira kalau naik kereta api 20 menit kalau dari Amsterdam tuh. Ya. Pertama kali buka di situ tahun berapa itu dah? Tahun 2013, memulai dengan dari warung Anisah yang kecil gitu. Setelah itu kita buka cabang setelah 3 tahun ya. Oh, oke. Sekarang udah ada berapa cabang? 3 jadi ya? Sekarang 3, alhamdulillah. Wow. Menunya apa aja yang ditawarkan di sana udah? Yang kita tawarkan itu macam nasi ramas, ada yang nasi ramas komplit, ada macam rice tafel gitu, macam prasmanan, dari ada yang rendang, daging semur, ayam semur, dari ada yang penting ada banyak macam. Tiap hari menunya selalu menu Indonesia gitu ya? Selalu menu Indonesia ya. Di tiga restoran itu? Ya, karena kita punya 3 restoran, kita satu yang di Breukelen itu tempat kita masak. Ini beda kota ya? Beda kota, ya nggak jauh banget. Kalau Utrecht ke yang di Breukelen yang itu restoran gitu, itu kira-kira cuma 15 km gitu. Dari Breukelen ke yang di Bussum itu kira-kira 25-30 km gitu. Sepertinya lokasinya bukan lokasi yang umum untuk orang wisata, bukan sih udah? Kalau Utrecht itu kan kota pelajar kan, tahu kalau kota Utrecht itu kota nomor 4 terbesar di Belanda. Jadi memang udah nih buka pasarnya berarti untuk warga lokal ya? Lokal ya, kebetulan itu memang terutama yang di Breukelen sama Bussum itu 90% memang Belanda yang datang. Menu bumbu-bumbunya dari mana? Impor? Dari Indonesia? Dari impor ya, diimpor dari Indonesia ya. Wow, luar biasa. Yang paling laris apa? Ayam pedas sama rendang. Ayam belado ya. Ya, itu paling senang mereka sama rendang Sumatera kita bikin kan. Jadi ini dibikin kayak ala rumah makan Padang gitu ya? Hampir ala rumah makan Padang lah. Iya, saya sempat lihat ditaruh di stall gitu ya, menarik banget, macam-macam. Waduh, meriah banget. Lagi COVID gini, gimana dah? Lumayan juga, banyak juga efeknya ke kita. Makanya sementara ini kita bisa orang take away gitu. Tapi itu biasa orang kan banyak makan di restoran kan. Makanya sekarang ya caranya untuk bisa jalan usaha kita itu pegawai semua kita stop sementara dulu. Tapi tiga-tiganya masih buka? Buka. Sekarang di sana posisinya lagi lockdown nggak? Lockdown sekarang ini ya. Lockdown? Jadi, tapi tetap take away aja? Delivery gitu? Take away aja. Yang kau di Belanda itu ya Taus Besorok namanya. Gojek. Jadi diantarnya sama ojek online gitu ya? Ya. Untuk buka usaha di Belanda sendiri sebenarnya susah nggak sih kalau untuk bikin kuliner seperti ini? Sebenarnya sih gimana ya? Karena di Belanda ini kan memang
memang harus kita ikut aturan di sini gitu ya. Ya, aturannya cukup banyak karena memang namanya negara maju ya. Semua diperhatikan, semua dari kebersihan, semua diperhatikan, dari jaga makanannya misalnya berapa panasnya mereka perhatikan. Ya, karena kan misalnya ada sistem misalnya sistem pendinginan makanan mereka ada semua aturannya gitu. Mereka ada memang datang macam inspeksi gitu, mereka datang hampir setahun sekali datang mereka itu. Meriksa makanan kita, kebersihannya, gimana pembuangan angin misalnya di dapur, semua perhatikannya tuh. Udah ada background chef? Enggak ada. Orang perawat, mantri jadi tukang masak di Belanda. Memang istri yang suka masak, mamanya anak-anak suka masak. Dia yang memang yang chef cook pertama, istri yang pertama. Tahun kedua itu memang istri yang masak sambil jualan, sambil ngurus anak. Wow. Tapi kasihan juga ngelihatnya kan. Akhirnya pas kita buka cabang, saya kan masih kerja sebagai perawat waktu itu. Akhirnya pas sudah lumayan jalan, saya berani ngeluarkan pindah dari itu, keluar dari kerjaan gitu. Akhirnya saya gantikan itu jadi chef cook, jadinya yang gantikan istri gitu. Sampai sekarang masih masak sendiri? 2 yang bantu, 2 asisten di dapur kan, ada yang bantu. Tetap kita yang megang bumbu-bumbunya, kita yang megang apanya gitu. Itu dia rupanya yang bikin resepnya restoran bisa berkembang, rupanya itu secret ingredients-nya nggak dilepas tuh ya. Itu yang paling rawan itu, rawan banget ya. Berarti benar ada di tangan suami istri ini gitu ya, makanya jadi yang bantuin mereka hanya membantu aja di dapur gitu ya? Bantu motong-motong, mempersiapkan bumbu gitu. Nanti yang ngeracik kita gitu. Karyawannya ngambil dari Indonesia? Kebanyakan dari sini kita nih. Ada orang Belanda, ada orang kita Cina juga pegang karyawannya. Orang Maroko. Udah berapa karyawannya deh? Sebelum lockdown sebenarnya ada 8 sampai 10 orang totalnya itu. Cuma sementara karena lockdown kayak gini itu kita sementara bisa kita kurangi jam mereka gitu. Mereka ngerti juga kok, alhamdulillah. Lagi keadaan seperti ini kalau di sana ada bantuan dari pemerintah nggak ada untuk pelaku usaha? Iya ada di sini bagus banget ya. Ya mungkin di Eropa juga ya bagus memang mereka kasih bantuan lumayan lah kita dapat. Restorannya berapa sih tuh dah? Bisa menampung berapa orang? Kalau yang di Breukelen itu kita punya mungkin salah satu teras terbesar di Indonesia, di Belanda itu yang warung Anissa yang di Breukelen. Wow. Itu bisa 85 bisa di luar itu duduknya. Iya, kalau yang di Busum itu menampung 40-55 orang lah. Kalau di Utrecht kira-kira 30 orang kalau di Utrecht. Konsepnya jadi warung atau kalau warung tuh biasanya siang makannya gitu ya? Ramainya jam siang sama malam. Kalau misalnya musim summer gitu, siang sama malam orang mau makan di luar kan, sama makan dalam gitu. Cuma kalau musim dingin gini, paksa orang makan di dalam kan, nggak teras nggak dibuka gitu. Kalau misalnya review dari para customer gitu, apa yang mereka suka dari warung Anissa udah? Memang mereka itu suka makanan kita itu khas. Mereka bilang ini khas banget, autentik banget kata mereka ya. Dan juga kebetulan itu memang warung Anissa itu udah lumayan dikunjungi sama orang-orang terkenal di Belanda. Ronald Koeman itu pelatih klubnya Barcelona itu udah pernah. Patrick Kluivert juga itu pemain bola Belanda juga. Wow. Alhamdulillah berkah juga itu dikunjungi sama orang-orang terkenal dari Belanda ke warung Anissa. Gitu. Semuanya konsepnya ini kita milih sendiri ya? Atau udah ada à la carte gitu? Atau mungkin disediakan per... Ada juga menunya gitu. Ada menunya misalnya spesialis untuk ayam. Dia bisa milih misalnya 3 macam ayam, 2 macam sayur gitu. Ada nanti yang sistem prasmanan gitu yang mereka misalnya buat 2 orang misalnya kira-kira 40 euro gitu. Ada juga yang di luar menu bisa mereka milih. Misalnya main timbang-timbang gitu. Misalnya rendang aku pingin 500 gram gitu katanya, itu bisa juga. Sehari masak rendang berapa kilo itu udah? Karena kita masak buat 3 restoran ya. Masaknya kan di satu tempat gitu yang di daerah Breukelen itu. Itu pusat dapurnya gitu. Ya sekitar kadang-kadang ya bisa 10-20 kilo per minggu gitu. Menarik banget ya. Saya lihat ini nih naksir banget gitu tampilannya, terus makanannya juga, aduh bener-bener rasanya seperti di Indonesia.
saya lihat reviewnya juga cukup bagus dan ternyata orang-orang pesohor di Belanda juga banyak yang datang ke sana. Ini pasti rasanya nggak diragukan lagi nih teman-teman. Teman-teman kalau ke Belanda juga nanti jangan lupa cari warung Anissa di 3 kota tersebut, ada Utrecht, Breukelen, sama di Busum ya udah ya. Jadi rencana ke depan apa nih? Mau buka berapa cabang lagi? Tergantung rezeki, belum tahu rezekinya gimana nanti. Kalau kita pinginnya lebih apalah, kita mau buka lebih besar lah insya Allah. Amsterdam rencananya insya Allah. Ya Amsterdam di situ ya, di sentrum itu ya. Ya, di kotanya. Makanya kemarin kita kan udah buka di Utrecht, itu kan termasuk kota besar di Belanda. Iya, baiklah kalau gitu. Terima kasih banget ngobrol-ngobrolnya. Ini teman-teman, aku dari obrolan ini bisa kebayang. Nanti aku juga kasih lihat di sini gambarnya gitu. Rendangnya, lauk-lauknya itu menarik banget. Jadi rasanya kita yang tinggal jauh dari Indonesia nggak akan kesulitan untuk dapetin makanan Indonesia, apalagi kalau misalnya dari warung Anissa. Oke, buat teman-teman yang lagi liburan ke Belanda ya, atau mungkin tamu-tamu dari Indonesia mungkin bisa, kebetulan yang terutama di Utrecht kan itu kota besar, banyak kota pelajar. Ya silakan mampir ya di warung Anissa ya, dan insya Allah halal food. Jadi ini halal food, bahan-bahannya semuanya dari halal butcher ya Pak ya? Dari Slaker ya. Teman-teman tambah yakin lagi deh, nggak usah kemana-mana, halal. Kita di luar negeri suka susah, bingung cari makanan halal, langsung aja ke warung Anissa. Oke, kalau gitu Bapak terima kasih banyak, mudah-mudahan sehat selalu dan usahanya makin sukses. Mudah-mudahan kita bisa banyak orang nanti yang ke Belanda dan mampir lagi ke warung Anissa gitu. Amin Mbak. Oke, kalau gitu teman-teman terima kasih sudah nonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah, assalamualaikum. Dadah.